Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika kamu tidak makan malam, Yangki, aku akan memukulmu. Dia bisa melihat kuncirnya bergoyang-goyang ketika dia meniup sendok supnya, khawatir cairan panas itu akan membakarnya. Tidak. Saya tidak ingin makan malam, dia akan cemberut, menginjak kakinya, aku ingin bermain. Itu adalah jenis kenangan yang dia miliki tentang bibinya. Sekarang, 10 tahun telah berlalu, dan dia bahkan tidak tahu seperti apa wujudnya, atau seberapa maju basis kultivasinya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, ayah? Tanya saudara laki-laki kedua, yang bernama Yang Hualong. 2. Kami menunggu dengan sabar dan menyaksikan bagaimana situasi berkembang. Sementara itu, kami melakukan yang terbaik untuk mendapatkan bisnis klan kembali beroperasi. Saya akan menyerahkan itu kepada Anda berdua. Sedangkan saya akan fokus penuh pada kultivasi, dan mencoba menerobos ke fase ke-9. Kier, Anda juga fokus pada kultivasi Anda, tetapi luangkan waktu untuk berkunjung ke rumah hakim kota. Fakta bahwa kamu menyelamatkan Yan Feixia berarti hubungan kita dengan mereka telah berubah. Ya, Tuan, teriak ketiga bersaudara itu. Hati mereka dipenuhi kegembiraan terkait masa depan klan. Setelah hening sejenak, Yang Zan bisa melihat rasa bersalah yang tertulis di wajahnya, dan berkata, jangan salahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi, Kier. Meskipun tindakan cerobohmu mencuri laten Dragon Pill itu menyebabkan serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan, beberapa kebaikan juga muncul. Untuk satu hal, kami memancing musuh-musuh kami keluar dari bayang-bayang. Tanpa perkembangan itu, klan kami, dan bibimu juga, akan berada dalam bahaya besar, namun sama sekali tidak menyadarinya. Baiklah, kata Yangki, perasaan negatifnya sedikit memudar. Namun, aku tidak akan pernah melupakan fakta bahwa Putri Yun Hailan dari Yundel by the Sea menipu saya untuk mencuri pil itu, sehingga membawa klan kami ke bahaya besar. Suatu hari saya pasti akan membalas dendam untuk itu. Bahkan, saya juga curiga bahwa Yun Hailan mengeluarkannya untuk bibiku. Mungkin itulah sebabnya dia menargetkanku sejak awal, yang akan menunjukkan bahwa dia bersekutu dengan House of Shadowblight. Oh, benar, saya lupa menyebutkan bahwa ketika saya dipukuli oleh Song Haishan, dia mengatakan bahwa Yun Hailan akan bergabung dengan Demi Immortal Institute. Yang Zan adalah pria yang berpengalaman dan berwawasan luas. Jadi setelah mendengar informasi baru dari Yangki ini, berkata, itu kemungkinan yang berbeda. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengatakan bahwa kemungkinan besar bibimu memiliki musuh dalam Demi Immortal Institute sendiri, berkomplot melawannya. Ayah, kata Yangki, jika Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda ke tingkat Master of Energy, maka tidak bisakah Anda bergabung dengan Demi Immortal Institute juga, dan menawarkan beberapa dukungan kepada bibi? Yang Zan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya dengan acuh. Dia berkata, di benua kaya subur, tingkat energi master begitu tinggi sehingga orang-orang seperti itu dapat memerintah seluruh kota. Pasukan bahkan, mereka adalah subjek dari penghargaan universal, dan beberapa bahkan ditunjuk sebagai bangsawan oleh dinasti Sage Ancestor. Namun, di Demi Immortal Institute, mereka tidak istimewa. Satu-satunya cara untuk memandang ke sana adalah dengan keluar dari tingkat seni energi, dan merebut kehidupan dari surga. Anak laki-laki, kalian bertiga saling mengejar. Saya akan mengasingkan diri untuk mencoba mencapai terobosan saya. Perpisahan, ayah. Yang Zan memberikan uang kertas dan bel tembaga ke Yang Yunchong, dan kemudian ketiga bersaudara itu pergi. Yang Yunchong dan Yang Hualong akan bertanggung jawab untuk mengembalikan urusan klan, membuat Yangki bebas untuk fokus pada budidaya. Lagi pula, ia hanya memiliki 3 bulan sampai perburuan musim gugur, yang merupakan batas waktu untuk melampaui Yang Honlie. Meskipun garis keturunan langsung telah mengalami malapetaka finansial, dengan kekayaan yang Ki telah peroleh, mereka sekarang setidaknya mampu membuat kembali. Asteris larut malam itu, di rumah hakim kota, seorang pria parubaya duduk di ruangan tertentu, wajahnya tampak gembira. Energi pria ini melonjak bahkan lebih kuat daripada Yang Zan, dan di belakangnya adalah bola energi yang menyala dari mana melangkah banyak tokoh humanoid yang hampir terlihat seperti dewa atau roh. Pria ini berada di tingkat Master of Energy, membuatnya menjadi Grand Master Seni Energi. Dia bisa menggunakan humanoid True Energy sesuka hati untuk membuat inkarnasi dan klon, bisa menyerang dengan kecepatan seperti kilat, bisa melacak musuh dengan mengikuti jiwa mereka, dan bisa menyatu dengan surga dan bumi. Pria ini memerintah semua kota kecil yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Yan Heaven,
menjadikannya pemimpin bagi jutaan dan jutaan orang. Namanya, Yan Gufeng. 3. Sama seperti karakter dalam namanya, dia benar-benar terlihat seperti puncak gunung yang sepi, menjulang tinggi ke langit biru, luar biasa dalam semua aspek. Ketika sebuah suara menggema di telinganya, senyum kebapaan muncul di wajahnya. "Ayah, aku kembali. Apakah itu kamu?" Xiaer menggambar pada seni energinya. Dia melambaikan tangannya, dan pintu ke kamar terbuka. "Cepat masuk dan biarkan aku melihatmu. Anda sudah pergi selama 10 tahun, bagaimana perkembangan kultivasi Anda di True Dragon Institute?" Yan Feixia bergegas masuk, berlutut di depan ayahnya, dan bersujud dengan hormat. "Ayah, senang melihat kamu dalam keadaan sehat." Tidak perlu untuk membungkuk. Tiba-tiba, kilatan kemarahan muncul di wajah Yan Gufeng. "Apa yang salah? Apakah Anda pernah berkelahi baru-baru ini? Apakah Anda disapa dalam perjalanan ke sini?" Bangkit berdiri, Yan Feixia berkata, "Ya, ayah, saya disergap oleh orang-orang dari House of Shadowblight. Mereka membuat perangkap di Sungai Yan." Dengan itu, dia menawarkan beberapa detail lagi. Suara retak bisa terdengar saat piala kristal yang dipegang Yan Gufeng hancur menjadi debu. Berani-beraninya House of Shadowblight mencoba menyakiti putriku, dan apa yang harus mereka lakukan di sekitar Yan Heaven? Apakah mereka benar-benar berpikir Yan Clan tidak berdaya untuk membalas? "Ayah, House of Shadowblight adalah organisasi besar, dan mereka beroperasi di bawah bayang-bayang. Mereka adalah salah satu sekte racun paling kuat di barat. Anda tidak dapat meremehkan mereka, ayah, atau melakukan apapun dengan terburu-buru. Saya akan melaporkan masalah ini ke True Dragon Institute setelah saya kembali. Ngomong-ngomong, ayah, aku punya bantuan berurusan dengan orang-orang dari House of Shadowblight." Seorang teman yang dengan santai membantai semua ahli mereka. Terlihat terkejut, Yan Gufeng berkata, "Anda mendapat bantuan, siapa itu?" Mengejutkan sekali, syukurlah beberapa pahlawan muda yang mulia dan berkualitas ada di sekitar untuk membunuh penjahat dari House of Shadowblight, kata Yan Gufeng. "Siapa dia? Apakah saya tahu dia? Saya pasti perlu mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada siapapun dia. Dari klan mana dia berasal? Atau dia seseorang dari generasi senior?" "Aku yakin kamu mengenalnya, ayah, dia anak ajaib dari klan Yang. Meskipun hanya berada di fase ke-6 seni energi, dia sama sekali tidak kalah dengan para ahli di fase ke-7. Jika dia adalah anggota dari True Dragon Institute, dia akan dianggap sebagai jenius tingkat atas." Yan Feixia tidak lain memuji untuk Yang Qi. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan penampilannya yang agung. Bukan saja dia mengalahkan Golden Bell Rampat, dia juga dengan mudah mengirim pemimpin orang-orang yang berpakaian hitam. Karena itu, dia memiliki kesan yang cemerlang tentang dia. Bahkan, belum pernah sebelumnya dia bertemu seseorang seperti dia di antara teman-temannya. Yang Qi bahkan belum berlatih kultivasi ke puncak levelnya saat ini, dan belum memiliki kekuatan untuk sapi iblis dan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Menanggapi kata-kata putrinya, ekspresi Yan Gufeng berkedip. "Sebuah keajaiban dari klan Yang, siapa sebenarnya?" "Yang Qi," jawabnya, wajahnya jatuh, dan dia hampir kehilangan kendali atas seni energinya. "Apa? Yang Qi, apakah Anda yakin itu dia?" "Mustahil, seni energinya lumpuh oleh Lu Hun, dan kemudian dia tersambar petir. Bagaimana mungkin dia yang bisa membantumu?" "Saya belum pernah mendengar tentang itu," kata Yan Feixia, jelas terkejut. "Ayah, mengapa Lu Hun melumpuhkan seni energinya?" Yan Gufeng mendengus dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. "Bajingan kecil itu mencuri pil laten dragonku. Seperti yang Anda tahu, bertahun-tahun yang lalu saya melakukan perjalanan jauh dan luas dalam pencarian saya untuk mendapatkan 2 pil naga laten yang tersisa dari warisan Master Laten Dragon Dao. Dengan mengkonsumsi salah satu pil, saya dapat mencapai tingkat Master of Energy. Saya berencana untuk memberikan yang lain kepada Anda, dan hanya menunggu Anda untuk kembali berkunjung. Itu pasti akan meningkatkan seni energi Anda dan tempat Anda di True Dragon Institute. Tapi kemudian bocah itu datang dan mencurinya. Saya sangat marah dan saya ingin membunuhnya saja. Satu-satunya alasan saya tidak melakukannya adalah karena yang susu dan tempatnya di Demi Immortal Institute." "Ayah, saya baru saja bertemu Yang Qi, tapi dia tampak cukup individu yang heroik. Kenapa dia mencuri pil laten dragonmu? Mungkinkah semuanya kesalahpahaman? Selain itu, bukankah Anda menjaga pil naga laten dijaga di ruang rahasia? Bagaimana dia bisa mencurinya?" "Seseorang yang tahu memberinya informasi tentang kamar itu sendiri," kata Yan Gufeng marah, dan dia menggunakan sejumlah metode lain untuk masuk ke dalam. "Saya menyelidiki hal-hal kemudian, dan ternyata, Sirene Yun Highland dari Yundel by the Sea merayunya. Ketika dia menyadari bahwa rumah hakim kota memiliki banyak transaksi dengan Yang Clan, dia menariknya ke rencananya. Pada akhirnya,
Pang kecil itu ternyata benar-benar bodoh dan benar-benar bodoh. Yan Feixia mengerutkan kening. Tapi bagaimana seni energinya bisa pulih, dan bagaimana dia akhirnya menjadi begitu kuat? Setelah beberapa saat hening, Yan Gufeng melambaikan tangannya untuk mengirim ledakan energi keluar dari kamarnya, yang menyebabkan kegemparan di dalam mansion, dan berkata, "Pria, masuk." Beberapa saat kemudian, banyak tokoh datang dengan tergesa-gesa, semuanya mengenakan pakaian mewah dan bersulam. Sambil berlutut, mereka menyatukan suara mereka untuk mengucapkan salam. "Hormat kami, Tuhan, Nona," menimbang bahwa Yan Gufeng memimpin pasukan pengikut, mudah baginya untuk memanggil para Master Top untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Seharusnya bocah nakal dari klan yang itu mendapatkan kembali seni energinya. Segera selidiki masalah ini. Semua tuan bersujud dan kemudian menghilang. Sekitar 1 jam kemudian, mereka kembali dan berkumpul di luar kamarnya. Namun, orang yang benar-benar masuk dan melaporkan adalah orang kasar yang kejam, Luo Hun. Sambil berlutut, dia berkata, "Hakim kota, sepertinya kangen muda itu mendengar dengan benar. Pang Yang Qi itu sebenarnya diuntungkan dengan tersambar petir. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya berubah atau diubah tentang dia. Tetapi saya mengkonfirmasi bahwa energi sejatinya lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun hanya berada di fase kelima, ia membuat percikan besar di forum Yang Clan, dan benar-benar mengalahkan Yang Kui dari generasi senior, yang berada di fase ke-6. Dia melakukan begitu luar biasa, sehingga bahkan salah satu tetua mereka memujinya." Yan Gufeng memang orang yang kuat, dengan akses mendalam ke sumber daya intelijen. Banyak klan kaya dan berkuasa di kota itu tidak tahu apa yang terjadi di forum Yang Clan. Namun, dalam 1 jam singkat, orang-orangnya mengungkap semua detail. Tersambar petir, mengalami beberapa transformasi, bagaimana anak itu bisa seberuntung itu? Ekspresi bijaksana terlihat di wajah Yan Gufeng saat dia merenungkan situasi. Dia menerobos dari fase ke-4 ke ke-5, dan sekarang sampai ke ke-6. "Putri, apakah Anda yakin seni energinya berada di fase ke-6? Benar, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan seorang ahli dari House of Shadow Blight yang berada di urutan ke-7? Dengan itu, Yan Feixia melanjutkan untuk memberikan penghitungan ulang pertarungan yang terperinci. Yan Gufeng mendengarkan dengan kejutan yang meningkat. "Anda memberitahu saya bahwa Yang Qi, yang hanya berada di fase ke-6, sebenarnya mengalahkan seorang ahli di fase ke-7, yang menggunakan Golden Bell Rampat, dan lawannya meningkatkan seni energinya sendiri dengan benda ajaib. Ini luar biasa." Mengingat betapa canggihnya basis kultivasinya, ia sangat akrab dengan perbedaan antara berbagai tingkat kultivasi. Berbicara secara mendasar, hampir tidak mungkin bagi seseorang di fase ke-6 untuk melawan seseorang di ke-7. Hanya para jenius yang paling spektakuler yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan itu bahkan tanpa mempertimbangkan bahwa musuh telah menggunakan Golden Bell Rampat. Itu membuat segalanya semakin mencengangkan. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Yan Gufeng berpikir, tidak mungkin sesederhana disambar petir. Ketika Yan Feixia melihat betapa marahnya penampilan ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ayah, itu tidak masalah. Dia menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa melupakan itu. Dia ditipu untuk mencuri pil naga laten, bukan? Dan bukankah klan yang sudah memberikan kompensasi?" "Baik," kata Yan Gufeng, nadanya lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tidak akan membahas masalah ini lebih jauh. Awalnya aku akan memastikan klan yang dihancurkan dari Yan Heaven, tapi sekarang, Luo Hun." "Tuan," kata Luo Hun, "perintah apa yang kamu punya?" "Lakukan penyelidikan lain, kali ini, ke House of Shadow Blight, cari tahu seberapa kuat mereka, dan apa sebenarnya yang mereka inginkan di bidang ini. Apa yang memberi mereka keberanian untuk datang ke Yan Heaven dan mengancam putriku. Putri, habiskan beberapa hari berikutnya dengan istirahat, pergi melihat saudara dan saudari Anda, dan berikan mereka beberapa tips mengenai seni energi dari True Dragon Institute. Jika ada di antara mereka yang memenuhi syarat, mungkin Anda dapat membawa mereka kembali untuk belajar." Institut True Dragon adalah salah satu institusi terbesar di benua kaya subur. Meskipun mereka belum ada selama demi Immortal Institute, mereka setidaknya sebanding. Kebanyakan orang menganggap mereka berada di 5 besar, menempatkan mereka jauh di luar House of Shadow Blight dalam hal kekuasaan. "Baiklah, Ayah," kata Yan Feixia, "lagi pula, dia telah membuang banyak energi sejati dalam pertarungannya dengan para pria berkulit hitam, dan merasa sangat lelah." Setelah putrinya pergi, Yan Gufeng duduk kembali di singgasananya dan memikirkan situasi lebih lama. Akhirnya, senyum menyentuh bibirnya. Jadi, orang aneh baru telah muncul di klan Yang. Bocah itu sebenarnya mendapat manfaat dari malapetaka itu, dan mengalami pemarah tubuh karena sambaran petir. Saya pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Klan yang selalu menjadi ancaman besar,
Jika anak ini terus maju seperti ini, maka dalam 10 tahun, kita akan memiliki master energi lain yang perlu dikhawatirkan. Dan Yang Zhan sudah hampir mencapai juga. Segera, posisi saya sebagai hakim kota akan sulit dipertahankan. Ini tidak biasa bagi klan aristokrat untuk bangkit dalam pemberontakan, membunuh hakim kota, dan mengambil alih kota. Kota-kota di benua kaya subur kebanyakan adalah pemerintahan sendiri, dan seperti negara kota. Meskipun mereka menawarkan upeti kepada dinasti leluhur Sage, disitulah hubungan berakhir. Adapun klan aristokrat di dalam kota-kota, mereka seperti pengikut di bawah rumah hakim kota. Dan banyak dari mereka lebih dari senang untuk memberontak dan membunuh orang yang mereka layani. Sebenarnya, peristiwa-peristiwa semacam itu sangat umum, sehingga hampir semua hakim kota harus waspada terhadap kemungkinan itu. Sebagian besar waktu, dinasti Sage Ancestor tidak akan memperhatikan hal-hal seperti itu, selama upeti tahunan mereka selalu masuk. Selain itu, dinasti Sage Ancestor sedang menurun, memastikan bahwa ratusan demi ratusan negara di benua kaya rimba selalu berselisih. Jumlah kelompok yang bisa dianggap pemberontak terlalu banyak untuk dihitung. Contoh kasus, banyak lokasi di ratusan kilometer di sekitar Yan Heaven yang dikendalikan klan Yan. Tempat-tempat seperti itu memiliki nama yang berbeda untuk daerah tempat tinggal mereka. Mereka menyebutnya negara Yan, dan dalam skema besar, Yan Heaven hanyalah kota kelas 3. Meskipun berada di puncak kelompok itu telah dikatakan, mengingat kekayaan yang mereka miliki akses, ada kemungkinan bahwa mereka bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar. Menamparkan tangannya di atas meja, Yan Gufeng berkata, "Luhun, sebarkan kabar bahwa dalam setengah bulan, saya ingin mengundang semua anak muda elit dari Yan Heaven ke perjamuan. Pastikan sudah menjadi rahasia umum bahwa putri saya, Yan Feixia, telah kembali dari True Dragon Institute untuk berkunjung, dan bahwa ini adalah pesta penyambutan. Dan jika putri saya menyukai orang-orang yang hadir, saya bisa memilihnya sebagai menantu." Luhun langsung mengerti. Ide bagus, hakim kota. Pertama-tama, ini akan memberi kita ide yang bagus tentang apa yang telah dilakukan klan aristokrat akhir-akhir ini, dan tingkat apa yang telah dicapai murid-murid utama mereka. Kedua, jika kita bisa menggunakan klan lain untuk membunuh Yang Qi dan menabur perselisihan di antara mereka, maka itu akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu. Itu benar, Luhun, kata Yan Gufeng dingin, kamu sepintar biasanya. Juga, awasi Yang Zhan, dia selalu menjadi individu yang berbakat, dan saya tahu dia menggunakan pabrik air mastery di masa lalu. Jika dia mencapai tingkat master energi, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan Yan. Selanjutnya, kita perlu mengkonsolidasikan kekuasaan atas semua klan di Yan Heaven. Jika kita melakukan itu, dan juga mendapatkan dukungan dari True Dragon Institute, maka kita benar-benar dapat menyatakan diri kita sebagai negara Yan. Luhun menggigil. Deklarasikan diri kita sebagai negara Yan, maksudmu mendeklarasikan kemerdekaan dari dinasti Sage Ancestor. Persis, jika Yan Heaven dapat menjadi negara yang merdeka, dan kemudian mulai menyerap kota-kota lain, kami hanya akan terus tumbuh semakin kuat. Di tahun-tahun mendatang, tidaklah sepenuhnya mustahil untuk menyatukan seluruh benua kaya subur di bawah panji-panji kami. Saya sudah mencapai puncak tingkat master energi. Jika keberuntungan yang tepat datang, dan saya masuk ke tingkat life sizing, maka saya akan meningkatkan umur panjang saya. Secara teoritis saya bisa memerintah selama ratusan tahun, mungkin ribuan. Itu telah menjadi impian semua pemimpin klan Yan, akan kembali ke leluhur pendiri kita. Banyak dari ini akan tergantung pada bantuan Anda. Luhun. Ya, Sir, kata Luhun, menunduk dengan hormat. Mimpi 1000 tahun Luhun tidak pernah bisa membayangkan bahwa hakim kota yang ia layani akan memiliki ambisi yang begitu tinggi. Mimpinya sebenarnya membentang 1000 tahun ke masa depan, dan melibatkan pemersatu benua kaya subur di bawah pemerintahannya sendiri. Itu terutama mengejutkan mengingat bahwa Yan Heaven hanya dihitung sebagai kota kecil di benua yang luas. Meskipun itu mempengaruhi populasi jutaan, ada kota-kota lain yang warganya berjumlah puluhan juta, dan bahkan ada beberapa dengan populasi lebih dari 100 juta. Oleh karena itu, Yan Heaven bukanlah sesuatu yang istimewa, dan jika itu menyatakan dirinya sebagai bangsa, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan lain yang lebih kuat. Mempertimbangkan itu, hampir tidak layak menyebutkan kemungkinan merebut kekuasaan seluruh benua. Ribuan kota di benua kaya subur pada dasarnya adalah pengikut bebas, dan menyatukan mereka akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bahkan para ahli di tingkat life sizing tidak akan berpikir untuk mencoba melakukannya. Bagaimanapun, dinasti Sage Ancestor memiliki banyak ahli yang bekerja untuk mereka seperti langit memiliki awan,
dan bahkan mereka tidak pernah mencoba untuk menciptakan kekuatan negara terpusat. Meskipun mereka memang memiliki seorang kaisar yang memerintah di tingkat tertinggi pemerintahan feodal, kenyataannya adalah bahwa dia benar-benar hanyalah hakim kota. Yang bisa dilakukan dinasti kekaisaran adalah memimpin koleksi negara-negara bawahan yang longgar. Yang telah dikatakan, jika Yan Gufeng benar-benar bisa mencapai level Life Seizing, mendapatkan dukungan dari True Dragon Institute, maka perlahan tapi pasti menaklukkan dan menyerap kekuatan lain di sekitar Yan Heaven, seperti Bai Civil, Yundel by the Sea, Zhao Lufort, dan seterusnya. Maka secara teoritis dia bisa menjadi kekuatan tingkat kedua. Meskipun itu tidak akan sama dengan memenuhi impiannya selama ribuan tahun, itu pasti akan sangat luar biasa. Sebagian besar rencananya berkaitan dengan True Dragon Institute, yang merupakan organisasi yang sangat kuat. Di benua kaya subur, kekuatan tingkat pertama disebut sebagai institusi. Di bawah mereka ada berbagai sekte, faksi, agama, dan sebagainya, yang merupakan kekuatan tingkat kedua. Organisasi tingkat kedua seperti itu seringkali memiliki nama yang mengesankan, tetapi jauh di bawah kekuatan tingkat pertama dalam hal kekuatan keseluruhan. Tanpa kekuatan cadangan yang dalam, dan sejumlah pakar yang kuat untuk membangun dan menyebarkan peradaban dan budaya, sebuah organisasi tidak dapat disebut sebagai institusi. Kata institut itu sendiri mengandung makna yang dalam, dan pada dasarnya suci. Semua organisasi lain, apakah mereka disebut sekte, partai, faksi, agama, asosiasi, atau bahkan dinasti, seringkali kuat, tetapi dalam beberapa hal dapat dianggap tidak ortodoks. Tak satu pun dari mereka yang suci dan ortodoks seperti halnya institut. 1. Lembaga Demi Abadi, Institut Naga Sejati, dan segelintir lembaga lainnya seperti cahaya suar yang bersinar di benua Kaya Lush, organisasi yang dipandang semua orang sebagai tanah suci. Dibandingkan dengan mereka, Yan Heaven seperti semut. Darah Luohun mengalir di pikiran yang baru saja terbangun dalam dirinya. Saya pasti harus hidup sesuai dengan keterampilan dan kemampuan saya sendiri. Jika saya melakukannya, mungkin saya bisa menjadi bagian dari dinasti kerajaan baru, dan membangun reputasi yang akan diingat untuk tahun-tahun mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Apakah raja dan bangsawan benar-benar lebih unggul daripada orang seperti saya? Saya pernah mendengar desas-desus bahwa sudah ada kota-kota lain yang menyebut diri mereka bangsa. Jika itu benar, lalu mengapa Yan Heaven tidak bisa disebut negara Yan? Asteris di rumah klan Yang Qi sangat senang dengan bagaimana kultivasinya telah berkembang selama beberapa hari terakhir. Pada siang hari, ia akan menghabiskan waktunya di pengasingan, dan pada malam hari, ia akan menuju ke pegunungan di luar kota, di mana ia akan berlatih seni bela diri. Energi internalnya tumbuh lebih kuat setiap hari, dan dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dari apa yang dia tahu, dia semakin dekat dan semakin dekat untuk membangunkan partikel keempat di dalam dirinya. Ketika itu terjadi, ia akan memiliki kekuatan 4 Mega Mammoth, dan pasti akan lebih unggul dari seseorang di fase ke-7. Bahkan, seni energinya sudah mencapai titik menembus ke fase ke-7. Hanya butuh waktu sekitar 3 hari untuk berita menyebar melalui rumah klan yang bahwa Yang Yunchong dan Yang Hualong telah pulih. Kedua kakak lelaki itu sudah mulai menata kembali bisnis klan, dan bahkan lebih baik lagi, mereka berhasil menjual bel tembaga di pasar kelabu untuk 500.000 pil konvergensi energi. Garis keturunan langsung klan yang sudah mulai membuat kembalinya sudah. Klan itu tidak lagi lesu dan melemah, melainkan penuh dengan aktivitas karena kemungkinan tak terbatas untuk masa depan yang telah dibuka. Adik kedua Yang Qi, Yang Hualong, telah menembus ke fase kelima, tingkat letusan energi. Semua penjaga dan pelayan terkejut, dan akhirnya dipenuhi dengan sedikit harapan untuk masa depan. Menghembuskan, menghirup, Yang Qi sedang duduk di luar koridor tempat pribadinya, memandangi kolamnya saat ia melakukan latihan pernapasan. Setiap kali dia menghembuskan napas, air kolam akan berpisah. Dan ketika dia menghirup, permukaan kolam akan berputar ke udara seperti tornado, dan kemudian jatuh lagi seperti hujan. Jelas, budidaya seni energi Yang Qi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena kekuatan God Mammoth penghancur neraka, mereka menyerupai cara seekor mammoth dapat menyedot air ke dalam belalainya. Menurut legenda, ketika Ibu Baptis mengangkat batang mereka ke langit dan menghirup, mereka bisa menarik bintang-bintang turun dari langit. Bagaimanapun, mammoth adalah representasi sempurna dari kekuatan tanpa batas. Saat dia bernafas, kekuatan mammoth petir di wilayah dantiannya terus mengalir melalui meridiannya sebelum kembali ke lautan energinya. Selama perjalanan, potongan-potongan intisari mamut petir akan terserap ke dalam dirinya, membuatnya lebih tangguh dan secara fisik lebih kuat. Dengan mata terpejam,
dia bisa merasakan ada sesuatu seperti selaput di bawah kulitnya, transparan dan kristal, dan 10 kali lebih kuat dan tahan lama daripada kulitnya yang sebenarnya. Itu seperti kulit Mega Mammoth, begitu kuat sehingga bilahnya tidak bisa menembusnya, bahkan serangan art energi yang menabraknya akan mengalami kesulitan menembus membran itu. Streaming di permukaan membran adalah simbol magis yang jelas bukan produk tangan manusia. Mereka seperti penulisan iblis atau dewa, menggeliat dan menggeliat dengan cara yang membuat mustahil untuk menyimpulkan makna mereka. Dengan selaput itu berada di tempat, tubuh fisik Yang Qi lebih fleksibel, gesit, dan tangguh dari sebelumnya, ke tingkat yang bahkan sulit dihitung. Tanpa menggunakan energi seni, ia dapat berlari secepat macan tutul, menyerang dengan kekuatan yang melampaui beruang, melompat dengan gesit seperti monyet, dan terbang dengan mudah seperti burung. Pada titik ini, dia sangat kuat sehingga bahkan ayahnya Tatu Yangxi, para ahli di fase ke-8, tidak akan mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Saudara ketiga, kakak ketiga. Ketika Yang Qi mendengar salah satu saudara laki-lakinya memanggilnya, dia perlahan mengendalikan semua energinya dan bangkit berdiri. Bahkan ketika permukaan kolam menjadi tenang, saudara lelakinya yang kedua Yang Hualong bergegas masuk. Berita besar, saudara ketiga, dalam 12 hari, rumah hakim kota mengadakan perjamuan, dan semua elit muda yang belum menikah berusia 30 tahun atau di bawah dari klan atas diundang. Itu termasuk Anda, saudara ketiga. Dari apa yang saya dengar, Yan Feixia kembali dari True Dragon Institute untuk mengunjungi orang tuanya, dan hakim kota mengadakan perjamuan ini untuk mencoba menemukan seorang jenius muda untuk menjadi suaminya. Beruntung bagi Anda menyelamatkan Nona Yan Feixia kembali di tepi sungai, jadi dia pasti memiliki kesan yang baik tentang Anda. Mempertimbangkan semua kemajuan yang telah Anda buat, jika Anda bisa membuatnya sedikit lebih baik sebelum jamuan makan, mungkin Anda akan berakhir sebagai menantu masa depan dari hakim kota. Sangat, perjamuan, Yang Qi mengambil kartu undangan dari Yang Hualong dan menatapnya dengan sedikit cemberut. Aku baru saja mencuri pil naga laten, dan hampir kehilangan semua energiku, dan sekarang hakim kota mengundangku ke perjamuan, mungkin aku memang menyelamatkan putrinya, tapi dia rubah tua yang cerdik, pasti ada lebih banyak cerita. Hal yang paling aman adalah dengan melewatinya, tapi tentu saja, itu akan cukup menghinanya. Kamu benar, kakak ketiga, seperti yang Anda tahu, klan yang dulu klan terkaya dan paling kuat di semua Yan Heaven, akhirnya, kami dikalahkan oleh klan Yan, yang telah mendorong Yan Heaven ke titik untuk bisa menyebutnya negara Yan. Klan Yan adalah tuan, dan sisa klan adalah pejabat pemerintah. Namun, jika semua pejabat bergabung, mereka dapat membunuh tuan. Setelah yang klan kita menjadi cukup kuat lagi, Yan Clan pasti akan takut pada kita. Yang Hualong juga tidak bodoh, dia memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan, dan selalu menganalisis berbagai hal secara menyeluruh dan logis. Itu benar, kata Yang Qi, meletakkan kartu undangan, kurasa aku hanya perlu memainkan sesuatu dengan telinga. Kakak laki-laki tertua Yang Qi, Yang Yunchong, sudah menikah, dan bahkan punya anak, karena itu, dia tidak mendapat undangan, dan Yang Hualong bertunangan, jadi dia tentu saja tidak akan hadir. Satu-satunya yang akan pergi adalah Yang Qi. Ada sedikit berita lain yang perlu kukatakan padamu, kakak ketiga, kata Yang Hualong. 3 hari yang lalu, berita datang dari Yundel by the Sea. Hakim kota di sana membuat proklamasi resmi mengumumkan berdirinya negara Yun. Tidak akan lama sebelum mereka mulai menelan kekuatan lain di sekitar mereka. Oh, aku juga mendengar rumor lain. Seharusnya Yun Hailan dan Song Haishan keduanya diterima di Demi Immortal Institute. Itu juga akan meningkatkan kekuatan negara Yun. Setiap berita yang diungkapkan Yang Hualong seperti sambaran petir. Apa? Kata Yang Qi, terkejut. Mereka mendirikan negara baru, mereka pasti punya nyali. Jangan bilang mereka akan meninggalkan kesetiaan pada dinasti Sage Ancestor. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang ini, kakak ketiga. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ada banyak kekuatan di seluruh benua kaya yang subur yang menyatakan diri mereka sebagai negara berdaulat. Meskipun mereka masih membisu untuk menjadi pengikut dinasti Sage Ancestor, dan terus menawarkan upeti, dinasti ini semakin lemah. Dan dinasti leluhur Sage tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa tahu, mungkin suatu hari Yan Heaven akan menjadi negara Yan. Kilau pedang dan pedang dapat terlihat di mana-mana, dan naga dan ular mulai saling berkelahi. Raja bangkit, siapa di antara mereka yang tidak ingin menyatukan benua dan membangun peninggalan 1000 tahun? Di antara para kaisar dan pengikut-pengikutnya, tidak ada satu individu yang baik hati dapat ditemukan. Yang Qi telah tumbuh sedikit, dan untuk membahas masalah politik dan perang dengan saudaranya membuatnya merasa seperti salah satu pahlawan lama. Semua kekuatan di bawah langit mengalami transformasi drastis.
akan sulit bagi klan yang untuk memilih jalan yang benar. Mempertimbangkan benua secara keseluruhan, kita seperti orang kampung yang kaya raya, tetapi orang desa yang miskin. Jika ada kekuatan besar yang benar-benar ingin memusnahkan kita, mereka bisa melakukannya semudah menginjak telur ayam. Yang Hualong menghela nafas dalam-dalam, kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Omong-omong, saya benar-benar perlu meningkatkan kultivasi saya sendiri. 12 hari, kata Yang Qi, saya punya 12 hari untuk menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir, saya harus keluar dari pengasingan dan melakukan beberapa pelatihan dunia nyata. Jaga dirimu, saudara kedua. Pastikan untuk menjaga klan tetap teratur saat aku pergi. Dengan itu, Yang Qi bergerak sangat cepat, kata Yang Hualong, terkejut, bagaimana kamu menjadi begitu kuat begitu cepat, dan kemana kamu akan pergi? Ke Black Horse Mountains, kata Yang Qi, untuk berburu beberapa iblis dan setan. Dengan itu, dia menghilang tanpa jejak. 2. Apa? Pegunungan Black Horse? Tempat itu sangat berbahaya. Kami bahkan tidak menjelajah jauh ke pegunungan itu selama perburuan musim gugur kami. Dan Anda akan masuk sendirian, Yang Hualong menggelengkan kepalanya. Pegunungan Black Horse adalah tempat Sungai Yan mulai, dan merupakan lingkungan yang sangat tidak ramah. Mereka dipenuhi dengan iblis-iblis aneh dan devilings yang telah ada di sana sejak zaman purba. Banyak makhluk seperti itu memiliki seni energi bawaan, dan dapat melakukan hal-hal seperti menembakkan api, menghirup asap, atau membekukan benda-benda di sekitar mereka. Dan banyak dari mereka beroperasi dalam kemasan. Namun, kulit mereka sangat berharga, dan dengan demikian, para ahli akan sering memburu mereka. Bahkan, perburuan musim gugur yang klan adalah cara besar klan menghasilkan uang. Namun, orang biasanya memasuki pegunungan dalam tim, tidak sendirian. Bahayanya hanya lebih besar daripada potensi keuntungannya. Keesokan harinya, saat itu tengah hari, dan matahari bersinar di atas kepala, dengungan cicadas dan hewan lain entah bagaimana membuat panas semakin menindas. Sungai Yan yang perkasa mengalir keluar dari pegunungan ini, yang gelap gulita dan mendalam hingga yang ekstrim. Semua puncak gunung yang tampak menyeramkan ditutupi dengan pohon-pohon hitam besar, sehingga mustahil untuk melihat matahari dari bawah. Raungan binatang buas yang sesekali bergema cukup untuk meneror ke hati setiap manusia yang mendengarnya. Meskipun panas, angin jahat menyapu pegunungan, meratap dengan cara yang akan menyebabkan merinding leher orang lain yang disentuhnya. Di sumber sebenarnya dari Sungai Yan, adalah mungkin untuk melihat monster air bersembunyi di dalam air bergelombang, sisik mereka berkilauan dan cakar berkedip, aura jahat memenuhi daerah itu, membuatnya jelas bahwa bahaya mengintai di mana-mana, jenis yang bisa membawa kematian bahkan bagi mereka yang mengembangkan seni energi yang mendalam. Pada saat ini, Yang Qi berdiri di pintu masuk pegunungan Black Horse, mengagumi bahaya yang dirasakannya. Ah, jadi ini adalah Black Horse Mountains. Kesan pertamanya adalah bahwa mereka luar biasa, dan jelas merupakan karya hantu atau dewa. Gunung-gunung lebih dari 1000 km jauhnya dari Yan Heaven, dan jalan di antara mereka penuh dengan wilayah yang tidak ramah dan bahaya lain yang biasanya berarti perjalanan akan memakan waktu setengah bulan. Tetapi dengan basis kultivasi Yang Qi yang luar biasa dan seni energi, ia bisa melakukan perjalanan sekitar 1 hari. Duduk bersila, dia beristirahat sebentar sebelum mengeluarkan tas dari lipatan pakaiannya yang dipenuhi dengan pil energi konvergensi. Mereka berkilau dan tembus cahaya, dengan permukaan hijau zamrud dan energi obat-obatan berputar di dalamnya. Pil energi konvergensi telah ditemukan sejak lama oleh seorang ahli suci. Awalnya, mereka hanya dimaksudkan untuk memperkuat tubuh, meningkatkan meridian dan memantapkan umur panjang. Makan satu pil semacam itu akan membuat seseorang kenyang sehingga mereka tidak perlu makan sepanjang hari. Dalam hal bahan, mereka bervariasi, dan berisi segalanya dari intisari matahari dan bulan hingga energi roh surga dan bumi. Akhirnya, mereka menjadi bentuk mata uang, menggantikan sistem emas dan perak sebelumnya. Mereka dapat digunakan untuk membeli segala macam barang, dari senjata hingga baju besi, dari sutra hingga pelayan. Mereka juga memiliki fungsi bersama lainnya, ketika pergi ke daerah terpencil untuk berlatih budidaya, seperti yang dilakukan di pegunungan Black Horse, mereka membuatnya tidak perlu membawa jatah makanan yang besar. Setelah mengonsumsi beberapa pil konvergensi energi, Yang Qi mengedarkan energinya, suara retakan meletus dari otot, tendon, tulang, dan persendiannya saat energi berputar ke daerah di sekitarnya, meratakan tanaman dan vegetasi di dekatnya. Aku punya 10 hari sampai aku harus pergi ke perjamuan itu. Saya ingin tahu apakah Yan Gufeng benar-benar berencana untuk bergerak pada saya. Bagaimanapun,
Saya harus mempromosikan kemuliaan klan, dan saya harus siap untuk melawan Yun Hailan dan Song Haishan suatu hari, untuk membersihkan diri dari penghinaan yang mereka sebabkan pada saya. 10 hari. Saya punya 10 hari untuk masuk ke fase ke-7 seni energi. Suara mendesing, tanpa ragu-ragu lagi, dia mengaktifkan seni energi pertahanannya dan melompat ke pohon, dengan cepat menjadi kabur yang menuju jauh ke pegunungan. Harapannya adalah untuk mencapai tingkat manifestasi energi secepat mungkin, yang akan meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan 10 kali lipat. Dia juga akan dapat menggunakan energi untuk membentuk objek korporeal, sehingga memberinya akses ke seni energi seperti Fiend Devil Wings dan Infernal Deity Aegis. Pada titik itu, bahkan orang-orang di fase ke-8 akan kesulitan berurusan dengannya. Begitu dia memiliki Fiend Devil Wings, dia akan bisa meluncur di udara seolah-olah dia sedang terbang, yang akan membuat jauh lebih sulit bagi musuh untuk melawannya. Itu sangat jelas dari apa yang dia lihat tentang Yan Feixia dan Wings of the White Crane-nya, yang memungkinkannya untuk dengan mudah menghindar dari cara baut panah yang dilepaskan musuh. Dan Fiend Devil Wings-nya pasti akan membuatnya jauh lebih lincah daripada Wings of the White Crane, karena betapa luar biasanya kekuatan God Mammoth penghancur neraka itu, bahkan Yang Qi tidak yakin seberapa kuat dia akan. Dan jika dia menambahkan infernal dewa-dewa ke dalam campuran untuk mempertahankan dirinya, itu akan membuatnya hampir mustahil untuk dikalahkan. Itu bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa ketika dia mencapai tingkat manifestasi energi dia juga akan mampu melakukan telekinesis dan prestasi lainnya. Pada saat itu, setiap inci tubuhnya akan seperti senjata, yang akan membuat gaya bertarungnya jauh lebih beragam dan bervariasi. Hutan yang dalam itu penuh sesak dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, kebanyakan dari mereka puluhan meter. Adapun lantai hutan, itu ditutupi oleh tikar daun yang jatuh, dan saat Yang Qi semakin dalam, dia bisa merasakan aura dari Devilings kuat yang mengintai. Bahkan jika dia bisa bergerak di atas puncak pohon, dia tidak akan aman. Setelah bepergian sebentar, dia berhenti di dahan pohon untuk mengatur napas. Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba merasakan aroma yang menyengat dari belakangnya, dan bisa merasakan sesuatu seperti angin di belakang lehernya. Berbalik, dia melihat ular berbisa yang sangat besar, lebih tebal dari pinggangnya sendiri, mulutnya melebar ketika menatapnya, dari cairan yang menetes dari taringnya yang sangat besar, jelas bahwa ular ini beracun. "Yah, halo," kata Yang Qi, melompat keluar dari jalan ular yang menyerang untuk mendarat di pohon lain di dekatnya. Dari cara sisik pucat ular beludak jahat itu berkilauan, jelas mereka tahan terhadap segala macam senjata. Lebih jauh lagi, ada jejak kecerdasan di mata ular beludak itu ketika dia melihat Yang Qi membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan energi. Peluru energi beracun seukuran kepala menembak ke arah Yang Qi secepat panah, menyebabkan udara bersenandung di sekitarnya. Yang mengejutkan, ular berbisa itu menggunakan seni energi aneh yang mengandung racun hipoksia. Ular besar ini adalah makhluk iblis yang cerdas, yang energi-energinya menempatkannya kira-kira pada fase kelima. Karena Devilings biasanya tumbuh hingga ukuran yang sangat besar, mereka akan mengembangkan segala macam seni energi yang unik. Dalam hal variasi, seni energi mereka melampaui manusia, dan biasanya berisi ingatan dari leluhur kuno. Menurut legenda, generasi dan generasi di masa lalu, seluruh benua telah diperintah oleh setan dan setan, yang menjadikan manusia sebagai budak. Setan dan setan itu sangat kuat sehingga mereka bisa naik gunung dan mengisi lautan, dan konon merupakan penemu asli energi seni. Akhirnya, orang-orang suci dan orang suci muncul di antara manusia, yang kemudian mengusir setan dan membuka jalan bagi era modern. Namun, banyak binatang buas di pegunungan masih bisa melacak garis keturunan mereka kembali ke zaman purba, dan bahkan memiliki kenangan kuno pada zaman itu. Secara alami, mereka dapat mengolah segala macam seni energi. Rupanya, ular berbisa besar ini adalah seorang iblis yang memiliki beberapa kenangan kuno itu. "Kamu binatang," teriak Yang Qi, melemparkan tangannya di depannya, mengirimkan gelombang energi yang benar-benar menghancurkan energi beracun. Kejutan ular raksasa itu terlihat jelas di matanya, karena menyadari bahwa lawan ini benar-benar melampaui kemampuannya sendiri. Itu langsung melingkar, dan mencoba membuat istirahat untuk lantai hutan. Yang mengejutkan, itu cukup cerdas, mungkin pada level anak 8 atau 9 tahun. Namun, bahkan ketika ia berusaha melarikan diri, tombak yang terbuat dari energi sejati menusuk langsung melalui itu, membunuhnya dan menyematkannya ke pohon dalam sekejap mata. Biasanya, kekuatan hidup ular yang sangat besar ini akan memastikan bahwa, bahkan jika disematkan ke pohon, ia tidak akan mati. Tapi tombak Dewa Langit terlalu kuat, dan langsung membunuhnya. Tombak tidak bergantung pada racun seperti ular. Sebaliknya, itu berisi kehendak neraka yang tak terbatas.
kekuatan yang akan menghancurkan jiwa-jiwa makhluk hidup yang disentuhnya, termasuk ular berbisa besar. Setelah beberapa saat, energi sejati yang membentuk Infernal Deity Spear memudar, dan ular berbisa besar itu jatuh ke tanah yang rimbun. Yang Qi melompat di sebelahnya, menggambar pada energi sejatinya. Dia memanggil pisau tajam dan kemudian mulai mengulitinya. Beberapa saat kemudian, dia memiliki seluruh ular berbisa. Selanjutnya, dia menggali ke dalam jeroan sampai dia menemukan kantong empedunya, yang berisi bentuk kristal biru berkilau samar yang menyerupai permata. Itu tidak lain adalah inti iblis. Ketika iblis mencapai tahap kelima dari seni energi, mereka secara alami akan membentuk inti iblis, yang akan berisi intisari dari basis kultivasi dan seni energi mereka. Di pasar gelap, inti setan dapat ditukar dengan pil konvergensi energi, tergantung pada tingkat inti itu sendiri. Itulah alasan lain mengapa orang sering memasuki gunung untuk berburu binatang buas. Menjual core iblis bisa sangat menguntungkan. Itu sama dengan perburuan musim gugur yang klan, yang merupakan kompetisi macam untuk yang lebih mudah. Siapapun yang mendapatkan inti setan paling banyak akan mendapat imbalan dari klan. Perburuan musim gugur biasanya akan membawa inti iblis bernilai lebih dari 1 juta pil konvergensi energi, dan juga melayani fungsi memberikan pelatihan penting bagi kaum muda, serta penilaian kekuatan mereka. Sejauh yang Qi prihatin, mendapatkan beberapa inti setan tidak akan terlalu sulit sama sekali. Klan bangkrut sekarang, dan karena itu, berburu setan akan menjadi cara yang bagus untuk membantu membalikkan situasi itu. Secara normal, akan membutuhkan seluruh kelompok anggota klan muda yang bekerja sangat keras untuk mengeluarkan ular berbisa besar seperti ini. Tetapi ketika Yang Qi pergi keluar dengan kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka, ia mampu membunuhnya dalam 1 pukulan. Sepertinya itu adalah teknik yang dirancang khusus untuk menjadi kutukan setan. Itu juga membuat Yang Qi mampu memburu para demonling bahkan lebih cepat daripada para ahli di tingkat energi master. Setelah membunuh ular berbisa dan memanen inti iblisnya, dia sekali lagi mengaktifkan seni energi pertahanannya, dan kemudian kabur ke pohon. Berkat indera pendengarannya yang meningkat, dia bisa mendengar segala macam suara di sekelilingnya di hutan. Tiba-tiba, hidungnya berkedut. Sepertinya ada sekelompok Devi Wolves Silverback yang tidak terlalu jauh. Baunya seperti darah juga. Melompat turun dari pohon, dia melesat ke arah rawa di depan, sampai dia melihat sekitar selusin serigala dengan bulu perak, ramping, merobek beberapa mayat menjadi potongan-potongan. Tanpa diduga, mayat-mayat itu adalah manusia, dan banyak dari mereka mengenakan baju zirah. Ada juga senjata yang tersebar di daerah tersebut. Rupanya, ini adalah petualang yang mirip dengan Yang Qi, tetapi yang telah menjadi korban iblis Silverback. Binatang buas ini bahkan lebih berbahaya daripada ular berbisa besar yang Qi baru saja lawan. Mereka bepergian dalam bungkusan, memiliki sistem peringkat yang kaku, dan dapat bergerak seperti angin. Setelah mencapai kedewasaan, semua serigala akan mengembangkan seni energi yang mengerikan, membuat mereka kebal terhadap sebagian besar senjata. Siapapun yang menemukan sebungkus Devi Wolves Silverback berada dalam tragedi, itu lebih buruk daripada menyinggung seluruh klan aristokrat. Lebih jauh lagi, serigala-serigala ini memiliki kecerdasan tingkat manusia. Seharusnya, beberapa dari mereka benar-benar turun dari sage setan terkenal di zaman kuno, dan masih mengandung beberapa ingatannya dalam darah mereka. Hampir segera setelah Yang Qi tiba di tempat kejadian, semua iblis berhenti berpesta mayat, dan berbalik untuk menatapnya. Berburu setan Devi Wolves Silverback tidak terkejut sama sekali oleh kehadiran manusia yang tiba-tiba. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sangat besar, mengulurkan cakarnya ke arah Yang Qi dan kemudian memberi isyarat padanya, seolah-olah berkata, "Bawa, Pang kecil." Cemoohan dan wajah botak di matanya jelas, adegan itu sangat aneh. Tidak banyak orang di dunia yang bisa mengerti bagaimana rasanya serigala memandangi Anda dengan cemoohan, dan menyuruh Anda untuk menyerangnya. Serigala ini telah lama menjadi sepenuhnya makhluk hidup, dan sama cerdasnya dengan manusia. Satu-satunya hal yang kurang adalah kemampuan berbicara. Adapun Yang Qi, dia tetap benar-benar tenang dalam menanggapi apa yang terjadi. Lagi pula, ada iblis di Black Horse Mountains yang bahkan lebih pintar dari serigala ini, dan beberapa yang lama berada di tingkat Master of Energy. Dia ingat ayahnya bercerita ketika dia masih muda, tentang bagaimana klan itu pernah mengejar badak emas dalam perburuan mereka di Black Horse Mountains, dan akhirnya pergi lebih jauh ke dalam hutan daripada yang mereka harapkan. Saat itulah mereka tiba-tiba bertemu dengan kera ilahi yang kuat yang basis budidayanya berada di tingkat Master of Energy. Kera itu bahkan berhasil melukai salah satu tetua kepala dalam keributan yang terjadi. Untungnya, makhluk itu tidak membunuh di alam. Jika tidak, seluruh yang klan mungkin menderita pukulan fatal.
Kamu binatang, Yang Qi tiba-tiba berteriak, seperti yang diharapkan. Pemimpin kelompok iblis serigala mengerti, dan sangat marah. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, lalu mengusap cakarnya, menyebabkan bola energi yang sangat panas muncul. Saat melayang di udara, ukurannya membengkak, berubah menjadi senjata angin. Kekuatan angin kencang, Yang Qi langsung menyadari bahwa iblis serigala mengembangkan seni energi yang tangguh, dan berada di fase ke-6, memungkinkannya untuk membuat senjata dari energi. Lebih banyak senjata muncul di udara, kapak, pedang, kait, tombak, trisula. Kebanyakan orang yang menghadapi berbagai senjata seperti ini akan ditransformasikan menjadi mayat. Di hutan yang dalam, seseorang bisa membunuh musuh tanpa ada yang tahu. Oleh karena itu, Yang Qi tidak khawatir tentang kemungkinan rahasianya terungkap, dan tidak punya keraguan untuk menggunakan kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Melihat senjata angin yang masuk, dia dengan dingin terkekeh, lalu mendorong tangannya keluar, menyebabkan perisai ilahi untuk menembak di depannya, benar-benar menghancurkan semua senjata. Kemudian, energi terus berlanjut, membanting serigala, menyebabkan mereka meratap ketakutan dan kesakitan, dan bersujud di tanah. Rupanya, kekuatan penghancur neraka seorang ibu baptis sangat efektif dalam mendominasi iblis dan iblis liar. Bam! Dalam gerakan kabur, Yang Qi melompat ke arah pemimpin gerombolan itu dan memukulnya dengan tangan kanannya. Serigala langsung terbang ke samping dan menabrak pohon, melebur menjadi massa darah dan darah kental. Para Devi Wolf Silverback lainnya langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum hujan hantaman tinju langsung membunuh mereka. Biasanya, serigala memiliki kepala dan punggung yang sangat kuat, dan perlu dipukul di perut untuk melakukan kerusakan. Tapi Yang Qi tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah semua, salah satu sikap teknik Fist Raja Invincible-nya adalah no stronghold terlalu powerful. Hanya butuh sekitar 5 napas waktu sebelum semua Devi Wolves diubah menjadi mayat. Kepala masing-masing serigala, setelah dibongkar, mengungkapkan pelet darah seukuran ibu jari, yang tidak lain adalah inti iblis, berdenyut dengan energi sejati. Pada saat ini, Yang Qi sekarang memiliki 13 inti setan. Devi Wolves Silverback agak unik, dan di pasar gelap, core iblis mereka dianggap sebagai mata uang keras. Para ahli top bisa menggunakannya untuk memalsukan senjata ilahi, atau menanamkannya dalam baju zirah. Beberapa orang bahkan akan memanen energi sejati dari dalam diri mereka. Tentu saja, sebelum menyerap energi sebenarnya dari inti setan, mereka harus dimurnikan. Dengan melewatkan langkah itu, seseorang akan menghadapi risiko serius mengalami penyimpangan budidaya. Sayang sekali, kulit mereka sangat berharga, tetapi saya tidak punya cara untuk mengangkutnya. Kasihan sekali, kulit Silverback Devi Wolf bisa dijual setidaknya 100 pil energi konvergensi. Selain mayat serigala, ada juga mayat manusia yang dimakan serigala. Ada 4, semuanya hancur hampir tidak dapat dikenali. Namun, masih mungkin untuk mengatakan bahwa 3 adalah laki-laki dan 1 perempuan, semuanya muda. Agaknya, ini adalah tuan muda dan seorang wanita dari beberapa klan kaya dan kuat, dikirim ke sini untuk pelatihan. Setelah memeriksa mayat-mayat, Yang Qi menemukan beberapa senjata dan baju besi, serta tas yang berisi beberapa lusin inti setan. Jelas, kelompok ini telah berhasil memburu beberapa iblis sebelum menemui ajalnya. Mereka juga memiliki beberapa uang kertas. Yang Qi mengambil semua inti iblis, serta uang kertas, yang bernilai sekitar 10.000 pil konvergensi energi sekaligus. Sayangnya, semua pil konvergensi energi aktual yang mereka miliki telah dikonsumsi oleh para Devi Wolves. Setan tidak bisa membuat pil obat, mereka hanya bisa berlatih kultivasi instingtual. Dengan demikian, mudah untuk membayangkan berapa banyak mereka menginginkan pil konvergensi energi. Kurasa aku harus memberimu penguburan yang layak, gumam Yang Qi. Dengan itu, ia mengukir lubang, mengatur 4 mayat di dalam, dan kemudian menguburkan mereka. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia berdiri, dan kemudian bergerak lagi. Kakinya kabur saat dia berlari melalui pepohonan. Setelah menempuh perjalanan agak jauh, ia menemukan tempat yang bagus untuk duduk bersila dan melakukan sedikit kultivasi. Menyesuaikan seni energinya, ia melakukan apa yang diperlukan untuk menjaga dirinya dalam kondisi prima. Secara teknis, dia masih di tepi Black Horse Mountains. Di kedalaman mereka, bahaya meningkat. Iblis seperti iblis Silverback lebih umum di sana, dan ada juga hal-hal seperti badak emas fase ke-8, yang bahkan lebih kuat. Badak emas adalah makhluk aneh, dan inti iblis mereka sangat berharga, menjual ratusan ribu pil konvergensi energi. Saat Yang Qi beristirahat, dia merenungkan bagaimana dia akan berkultivasi, dan sampai pada kesimpulan, pembunuhan jenis ini tidak cukup untuk mengeluarkan potensiku, dan itu tidak membantu saya menyerap mamut petir.
Sepertinya saya perlu menempatkan diri saya dalam bahaya yang lebih besar. Semakin berbahaya situasinya, semakin cepat saya mencapai fase ketujuh. Dengan itu, dia menuju lebih dalam ke pegunungan, berharap untuk bertemu dengan kelompok-kelompok iblis yang lebih besar, dan dengan demikian maju lebih cepat menuju terobosannya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Sepanjang waktu itu, Yang Qi bekerja lebih dalam dan lebih dalam ke Black Quartz Mountains. Bahkan, dia mencapai daerah-daerah yang klan yang tidak pernah bepergian selama perburuan mereka. Dia menemukan kelompok-kelompok iblis yang tak terhitung jumlahnya, babi hutan, lebah raksasa, harimau terbang, kelelawar vampir, burung hantu, laba-laba pemburu setan, semut pemakan manusia, dan banyak lagi. Banyak dari mereka yang setara dengan manusia dalam fase ketujuh seni energi, namun Yang Qi membunuh mereka semua. Pada beberapa kesempatan, ia mendapati dirinya dalam bahaya besar. Misalnya, saat ia bertarung melawan koloni semut pemakan manusia yang besar, yang masing-masing berukuran sebesar kepalan tangan manusia, mereka sangat ganas sampai ekstrim, dan akan membunuh dan memakan apapun di jalan mereka. Untungnya, Yang Qi cukup kuat untuk bertarung melalui mereka dan melarikan diri dengan hidupnya. Dia tetap waspada setiap saat, dan makan pil konvergensi energi ketika dia lapar. Ketika dia haus, dia akan minum air mata air, dan akan tidur dengan satu mata terbuka, siap berjuang untuk hidupnya pada saat itu juga. Syukurlah, kekuatan God Mammoth penghancur neraka khususnya efektif dalam situasi ini. Mammoth petir terus memberinya intisari dari kekuatan hidupnya, memungkinkan dia untuk mendorong jauh melampaui batas normal manusia. Pada beberapa kesempatan ketika energi-energinya mencapai batas, kekuatan tiba-tiba meletus di dalam dirinya, seperti air banjir menerobos bendungan, dan ia akan mengalami transformasi besar. Segera, tanda-tanda terobosan segera muncul lebih jelas. Suatu hari, hujan mulai turun, dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang merendam segala sesuatu di daerah itu, panas yang menyengat lenyap, untuk digantikan oleh air, guntur, dan kilat. Ular perak menari-nari di langit, kilat yang sesekali akan menabrak pegunungan di bawah. Yang Qi duduk bersila di atas pohon, mengedarkan energinya dengan cara yang menyebabkan hujan turun ke samping, dan menjaga dirinya tetap benar-benar kering. Suara guntur seperti musik di telinganya, dan ketika pikirannya berkeliaran, ia perlahan menjadi satu dengan ciptaan, seolah-olah dia menyatu dengan kilat, dengan guntur, dan dengan angin. Ketika kilat jatuh, segera menjadi mungkin untuk melihat percikan listrik memasuki dirinya, menyatu dengan membran di bawah kulitnya, dan menghasut kekuatan hidupnya. Sejak dia tersambar petir, dia menemukan bahwa berlatih kultivasi dalam cuaca badai sangat menyenangkan. Perlahan-lahan, listrik mencapai dahinya, dan imp emas yang tinggal di sana. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari bahwa imp emas menyerap petir, membuatnya tampak hampir hidup. Senior, sekali lagi ia mencoba berkomunikasi dengan imp, tetapi diabaikan. Tiba-tiba, kilat di atas berhenti, dan imp emas itu diam sepenuhnya. Bahkan, dia hampir tidak bisa merasakan keberadaannya. Setelah sedikit waktu berlalu, badai berlanjut, membuat hutan menjadi dunia air. Air menggenang di danau, dan menetes dari pohon, ke titik di mana Yang Qi bisa melihat ikan di mana-mana, memakan serangga di daerah itu. Ada juga para devil berjongkok dalam persembunyian, menyembunyikan diri dari amarah alam. Saat Yang Qi menunggu hujan berhenti, ia melanjutkan kultivasinya. Di tangan kirinya ada inti iblis seukuran buah lengkeng, yang berasal dari laba-laba pemburu setan fase ketujuh yang dia bunuh malam sebelumnya. Laba-laba pemburu iblis adalah makhluk primitif yang semrawut yang secara alami mengembangkan seni energi saat mereka tumbuh lebih besar. Akhirnya, mereka akan menjadi cukup besar untuk memakan manusia, atau menembakkan sutra ke udara untuk menangkap burung terbang besar. Biasanya, anggota muda yang paling elit dari klan yang kaya dan berkuasa harus bekerja sama untuk menangani laba-laba pemburu iblis. Bahkan para ahli top di fase ke-8, seperti Yang Qi, akan kesulitan berurusan dengan satu. Lagi pula, sutra mereka sangat kuat. Tetapi ketika laba-laba pemburu iblis itu disergap oleh Yang Qi, Infernal Deity Spear-nya memastikan bahwa ia bahkan tidak tahu apa yang menabraknya. Setelah dia kembali ke klan, dia akan bisa menjual inti iblisnya di pasar gelap untuk setidaknya 300.000 pil konvergensi energi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?